tadi aku sempat tanya tension between genuine sama transaksional. Gitu. Gimana tuh maksudnya? Pertemanan yang genuine tuh apa? Yang transaksional tuh apa? Menarik. Ditaruhnya ke saya yang jawab. Kalau mungkin transaksional lebih kayak kita nge-value orang itu dari apa yang orang lain bisa kasih ke kita kali ya gitu. Kalau genuine lebih kayak keduanya sama-sama menghargai, maksudnya kayak ya udah menghabiskan waktu, have fun, dan mungkin value-nya lebih sama, dan kayak lebih apa adanya mungkin ya orang-orang. Itu yang genuine. Jadi berteman buat sekadar berteman gitu. Buat sekedar berteman. Iya maksudnya. Iya ya, buat a company dan lebih tulus. Okay. In some sense. Iya. For no reason ya udah, it just happen ya. Ya kalau transaksional? Kalau transaksional ya it has a reason. To keep it up tuh kayak harus ada. Contoh reasonnya? Misal kayak mungkin kayak Kak Zahid ada yang ibaratnya pengen ngebet di follow biar ntar let me rephrase ya, gimana sih ngomongnya? Maksudnya dia pengen kayak, deket-deket biar dia bisa di follow back. kecipratan iya gitu. Atau kayak pansos iya, oke. gitu. Itu transaksional jatuhnya. Atau mungkin kayak di suatu kelas ada yang pintar banget terus kayak kamu mepet terus kayak biar dikasih tau jawabannya, atau ya transaksional ya guys. Transaksional, oke. Betul. Tapi emang ada pertemanan yang purely genuine gitu? Soalnya bener ini sih ya, tapi sebenarnya benar itu segenuine-genuinenya pertemanan pasti ada ups and downs yang bikin kayak tapi kalau misalnya kita pakai definisi tadi nih, iya. segenuine-genuinenya pertemanan, Menarik, bukankah guys. bakal ada aspek transaksionalnya juga? Maksudnya dalam artian sih. kayak teman itu bakal kita bakal menjaga hubungan sama dia selama dia masih serving kita gitu. Maksudnya Bener. selama Masih kita ada sesuatu ya. Iya, ada sparknya kan. Kan berarti transaksional dong. Kita mungkin transaksional Nggak bukan dapat. Nggak harus maksudnya economic value ya. Bisa Iya. kayak, Nggak bisa harus kayak CV waktu, atau apa gitu. Dengan adanya dia, kita jadi misalnya tenang, lebih rajin mungkin. kecipratan rajinnya misalnya. Iya. Atau kita jadi nyaman, nggak kesepian lagi. Benar. Kan itu transaksi nggak sih? Iya. Dan pertanyaannya, kalau misalnya kita diberi kekebalan dan kita nggak ngerasain kesepian dan hal semacamnya, apakah kita masih mau ngerangkul dia sebegitunya dalam pertemanan yang genuine ini? Menarik. Gimana cara jawabnya tuh? Itu filosofis. Sebenarnya nggak harus dijawab ya, Iya. karena kayak yang Ya udah. iya soalnya Edian siapa coba yang tulus? Mungkin in most cases Ibu kita. orang tua kan. Tapi ada juga yang bilang orang tua juga transaksional karena pengen lihat anaknya sukses ya. Investasi itu mungkin Iya. bisa satu angle ya. Tapi juga karena ya bukan transaksional tapi genuine-nya dipertanyakan karena ketulusannya ya. pada akhirnya ya orang tua sama kita kan gara-gara kita anaknya. Iya. Ada ikatan spesial itu ya. Jadi kalau misalnya kita bukan anaknya, apakah kita Akan dapat di-treat perlakuan sama, genuine iya, tadi? benar sih. Jadi ada aspek yang ngerekatnya kan. Jadi ini agak pertanyaan filosofis sih. Apa sih yang sebenarnya genuine itu? Betul. Ada yang bilang kalau saudara itu terpaksa gara-gara kita lahir sedarah ya. Walau beda-beda kita beda banget sama saudara-saudara lainnya. Orang tua ya karena turun ikatan darah juga. Cuma satu nih yang mungkin itu adalah ya sebenarnya yang paling genuine ya. Ya teman atau pasangan misalnya. Karena dia milih kita. Lebih adil ya ibaratnya. Karena ada adil? momen untuk memilih itu tadi. Maksudnya saling memilih kan. Iya dia milih. Iya. Berarti kalau milih dia ngelihat siapa diri kita, terus dia tetap pilih kita. Tapi kan di proses pemilihan itu transaksional juga dong. Iya makanya. Kayak kan financial decision untuk kayak misalnya berpasangan ya untuk maksudnya ketika menikah menyatukan kayak pendapatan dan segala macam. Oke. Tapi let's say kita ngeliat dunia nggak black and white. Nggak hanya Wow, genuine dan transaksional, tapi ada Berat banget, spektrum yang bisa ditarik-tarik kan tengahnya. Jadi misalnya Gray line ya. Iya, 80% genuine dan persen-persen gitulah bisa kita tarik, kita slide. Seberapa genuine kah kamu? Nah, jadi argumennya walaupun nggak ada yang purely genuine atau purely transaksional, Iya. tapi kita bisa tarik itu. Jadi yang kira-kira paling genuine adalah ya teman yang milih kita gara-gara dia ngelihat siapa diri kita terus kayak Benar-benar. oh ini orang asik nih, oh ini orang itu.
Karena sebenarnya makin ini tuh apa ya? Yang menurut aku ya temen yang long last lebih kayak dia bisa under maintenance, terus kayak ya under maintenance atau low maintenance? Sorry salah, low maintenance. Bahaya nih nanti di-cut di TikTok tiba-tiba jadi apa lagi kita nggak tahu ya di dunia ini sekarang. Terus apa namanya? Mungkin lebih ngelihat kita atas value apa yang kita mau dilihat nggak sih? Gitu nggak? Itu kalau yang apa? Kalau untuk long last gitu. Oke. Ribet banget sih gimana ya nge-structure bahasanya. Kayak misal Kak Zahid nih, misal temenan sama aku. Menurut Kak Zahid apakah lebih long last kalau aku ngelihat Kak Zahid tuh dengan value yang Kak Zahid pengen dilihat dari orang lain, atau ya udah nggak apa-apa. Poin apa sih yang bikin pertemanan itu long last? Ini kenapa kita? Gokil sih. Tapi ini penting, soalnya waktu itu aku bikin podcast sama Vira kan. Iya. Sama Vira sama Kakak Tia. Aku juga nonton tuh. Oh iya. Nah, ada segmen yang kita ngebahas soal pertemanan di usia dewasa. Itu banyak banget yang minta, "Bang, kenapa nggak dibahas?" Fruitful banget ya, fruitful banget. Bang, harusnya lu perlama di sini, tapi lu potong di sini. Jadi kayak mungkin kita bahasnya di sini. Walau sekarang Safirnya jadi berubah bentuk ya tadi. Dan jadi keriting. Ya, tapi anyway, ya poin yang menarik karena kita harus establish dulu definisinya kan, kayak ngerti. Iya, benar sih. Apa sih yang ini tuh maksudnya? Ini pas kita ngomong ini tuh artinya apa sih? Iya, apakah harus orang lain tuh harus ngelihat value diri kamu tuh sesuai apa yang pengen kamu dilihat sama orang, atau mungkin apa sih key factorsnya gitu. Tapi jujur ya, sebagai seorang Zahid Ibrahim, kalau tanya ke gue, iya, gue kayaknya nggak punya pertemanan yang long last. long last ya. Sedih ya. Iya, sedih. Tapi dari zaman sekolah sampai sekarang gue selalu yang kayak lo ya udah. Iya, kayak berteman sama semua orang, tapi yang berubah-ubah tergantung musimnya gitu. Karena gue tahu juga orang-orang yang dari zaman SD temannya masih sama. Keren sih itu jujur. Dari SMP temannya masih sama. Bener. Kalau gue mungkin dari dulu tuh emang ada tendensi menutup dirinya. Tapi mungkin kan itu juga bisa kayak extrovert introvert ya, lagi-lagi personality dan bisa jadi. Tapi teman gue yang introvert pun biasanya punya satu atau dua bestie yang deket banget. Bestie. Sedangkan gue nggak ada bestie-bestian gitu. Maksudnya kayak gue ketemu orang kadang ada yang nanya, lu ada bestie nggak sih? Maksudnya kayak ini orang jadi tempat lu numpahin semua, misalnya lu nguji ide kah, lu curhat atau apa. Nah gue nggak ada orang itu. Jadi kebutuhan gue tuh tersebar di antara beberapa orang. Benar. Tapi bisa jadi karena Kak Zahid punya opportunity untuk ngesebar itu juga nggak sih? Kayak ngedistribute itu. Jadi ibaratnya misal nih Kak Zahid lebih misal dari personal branding yang dibangun ini, terus kayak kan jadinya ada teman-teman yang punya special skill set tertentu ya, yang Kak Zahid bisa curhatin. Maka dari itu kebutuhannya itu udah tersebar ke orang-orang tertentu. Sedangkan kalau orang umumnya karena nggak punya mungkin networking yang se-diverse itu, seberagam itu, jadi kayak ya udah satu orang dipakai untuk banyak kebutuhan. Nggak sih, make sense sih. Iya bener ya. Belum tentu diterima di make sense. Bener. Jadi kayak terkonsentrasi gitu. Wah bahasanya ini dewa banget nih, gila. Ya tapi itu make sense sih. Iya benar. Kadang ada privilege atau aksesnya juga ya. Bener. Semakin luas akses, semakin bisa kita kayak tidak bergantung sama satu atau dua orang gitu. Karena misal Kak Zahid kan bikin podcast kayak gini, pasti kan per interviewee yang di interview gitu topiknya beda-beda, scope-nya beda-beda, dan Kak Zahid nanyain keresahannya apa di bidang-bidang tertentu. Misal kayak mau tentang value keluarga, ke siapa value pertemanan, ke siapa edukasi, ke siapa kesehatan, ke siapa gitu-gitu sih. Jadi ada selalu sumber referensi ya. Betul. Oke, itu make sense sih. Tapi di saat yang bersamaan mungkin kalau kita lihat ini sebagai masalah chicken and egg ya. Wow. Kayak bisa jadi nggak sih? Oke, kita nggak punya akses sekarang untuk reach out. Networking seluas itu ya? Iya, network seluas itu. Tapi bisa jadi juga ini kalau kita jadi ini masalah chicken and egg, bisa jadi itu karena kita nggak network, makanya kita lingkungannya gitu-gitu aja. Karena kita menolak buat keluar, makanya kita lingkungannya gitu-gitu aja. Katak dalam tempurung gitu ya. Makanya aku juga aku kan dari kota kecil ya, di Duri. Semua orang itu SD, SMP, SMA sama. Karena nggak ada opsi lain, cuma satu atau dua sekolah. Yang kayak, satu Islam terpadu, yang satu swasta. Waduh, umum. Iya. Cuma dua itu doang sekolahnya. Negeri nggak ada tuh? Maksudnya ada, agak jauh ya juga. Normally orang kesana swasta. Jadi kayak paham. Semua orang kenal semua orang selama 12 tahun sekolah itu. Bayangin. Jadi yang gue lihat juga
Tadi di episode sebelumnya kita sempat bahas ya, kayak yang soal unfollow ini atau deactivate IG, itu ngebuatku jadi mulai dari nol kan. Iya. Sedangkan banyak dari teman-temanku yang akhirnya mereka terjebak dalam siklus chicken and egg gitu, mau networking keluar, tapi nggak bisa karena terkunci sama lingkungan sosial. Lingkungan sendiri ya, paham. Nah, pernah nggak kalian berdua nih mungkin punya pengalaman di mana kalian harus ninggalin suatu lingkungan sosial atau circle gitu? Bentar, aku mau ada satu opini, mungkin ini kayak agak hot take, tapi aku melihat pengalaman Kak Zaid ini agak unik kan, karena maksudnya kayak dari SD SMA ya, maksudnya kayak di situ-situ terus kan. Jadinya aku merasa Kak Zaid itu lebih bisa meromantisasi kayak kota-kota besar di Indonesia atau kota-kota lain di negara-negara lain karena hal itu. Bisa jadi ya. Jadi kayak enjoy-nya telat gitu loh. Iya. Karena... Jadi kayak misal orang yang di kota-kota besar misalnya kayak Jogja, Jakarta gitu, kayak SMA udah kayak apa ya, happy udah kayak ya yang fase-fase begitunya udah kelar SMA yang tidak terpublish, giliran pas masa-masa profesionalnya jadi ya udah. Sedangkan Kak Zahid kan kayak belum mengalami itu, jadi jadi kalau di posisi kalian tuh kayak anti klimaks gitu. Udah selesai nikmat terus atau jadi turun aja. Bukan berarti nggak nikmat ya yang setelah-setelahnya, cuman kayak Kak Zahid jadi lebih bisa memvalue hal-hal tersebut gitu. Kalau aku gini. Iya, jadi kayak late ya. Kalau di kota-kota besar tuh masa-masanya SMA. Kayak SMA gitu. Gitu sih. Masih menarik ya. Bener. Tadi mau nanya dulu, si Dea mungkin. Dulu. Tadi pertanyaannya pengalaman apa tadi? Sorry. Keluar dari. Jujur kayak aku setiap ganti SD, SMP, SMA itu komunitasnya bener-bener berbeda-beda terus sih. Kalau di kota aku di Jogja disebutnya apa ya? Maksudnya kayak ada sekolah-sekolah tertentu yang dicap kayak kalau udah SD ini, SMP ini, SMA-nya ini gitu. Terus nanti kuliahnya ya di sini di UGM gitu. Yeah. Tapi karena aku beda-beda banget nih SD, SMP, SMA, jadi selalu ketemu orang yang beneran beda-beda juga. Dan kayak misal SD aku swasta, aku udah ngeliat nih komunitas swasta gimana. SMP ku agak jauh dari kota tapi jujur akademiknya masih bagus gitu. Tapi jadinya ngeliat kayak sebenarnya banyak loh yang kompetensinya bagus banget, tapi karena mereka kurang privilege, terus juga ada masalah-masalah struktural kayak waktu itu kalau di Indo sistem-sistem zonasi gitu-gitu, makanya mereka nggak bisa ke SMA kota. Itu jadi kayak kasihan juga ya. Terus kalau misal di SMA yang waktu itu aku di tengah kota beneran ngerasain gini ya vibes anak kota, gini ya yang ibaratnya networking luas gitu, maksudnya karena di tengah kota banyak orang yang kesana strategis gitu sih. Jadi keluar dalam tempurung, tapi yang enggak itu di force enggak kan ya? Enggak sih. Jadi kayak ya natural aja. Terus seret kesini ke Jepang jadi makin beragam lagi. Jadi adaptasi terus ya. Iya. Zia mau jawab? Kalau aku sebenarnya sangat juga keluar dari tempurung, dari SD, bahkan aku juga sempat spend 4 tahun di Belanda. Jadi kayak orang-orang yang aku ketemuin itu beragam banget, dan aku bersyukur karena itu bagian dari live event yang sangat berubah personality kita juga. Jadi bisa kita punya banyak pandangan baru, kita ngeliat orang yang kita kira udah paling pintar, ternyata ada yang lebih pintar lagi. Tentunya. Ya. Selalu ini ya, kayak ke-upgrade ya. Evolve ya. Kayak limit limit-nya itu. Bener. Oke, tapi aku ada pertanyaan nih Kak. Kayak dengan perkuliahan di sini terus kayak Kak Zai juga banyak traveling gitu ya ke negara-negara. Sorry, sebelum pertanyaan. Tadi mau naruh pendapat. Kan tadi tuh gue ngasih pertanyaan itu karena tuh banyak yang bingung gimana caranya buat upgrade diri. Karena mereka mau self development. Cuma salah satu yang ngalang self development. Udah ketebak apa coba? Circle. Betul, circle dan lingkungan sosial. Yang paling duluan biasanya ngetawain lu pas nyoba sesuatu yang lebih bagus. Itu adalah lingkungan sosial sendiri. Circle sendiri, teman-teman deket sendiri. Orang lain mana ada yang peduli. Tapi temen lu yang satu geng, satu circle, itu yang bilang kayak, lu ngapain kayak begitu sih? Iya, bener sih. Yang ngetawain duluan tuh dia. Paham. Dan gue juga ya, for konteks mungkin orang banyak yang gak tahu juga karena jarang diceritain juga. Tapi zaman SMP tuh only in this podcast. Circle gue beda. Jinx. Oke, lanjut. Silakan. Ngomong apa tadi? Jinx. Jinx. JINX ya guys, bukan Jinx again. Nah jadi parah banget.
Ya dulu mungkin ada yang suka nonton channel gue ya, karena gue kan orang yang taunya dari sekarang nih, zaman kuliah taunya self development guy bla 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 bla. Tapi dulu tuh gue bikin channel gaming kan. Dan dulu teman-teman gue di kampus di sekolah tuh gamers. Dan gak cuma gamers doang sih, tapi ada satu shift yang terjadi waktu SMP yang akhirnya gue jadi nggak main bareng mereka lagi. Yang terjadi di kebanyakan circle-circle cowok-cowok Indonesia adalah mereka terekspos dengan rokok. Biasanya di umur maksudnya SMP gitu, kan dia nggak bisa milih sepenuhnya kan. Maksudnya dia belum cukup informasi atau bener. otaknya belum bisa memproses dan memilih yang terbaik yang mana buat dia. Jadi biasanya yang pas dia udah milih rokok, itu bisa ditebak. Jadi ke seleksi alam sendiri ya teman-temannya ya. Ke snowball ke bidang-bidang lain. Bener. Paham. Jadi belajarnya juga jadi yang males. Terus juga yang suka bolos-bolos sekolah, yang suka gitu-gitu. Jadi kayak ke seleksi, ke filter. Bener. Nah gue keluar di filter itu. Tapi gue udah pernah kayak berada di sana. Mencoba rokok. Bukan mencoba rokok, tapi gue berada di sana. Dan salah satu yang jadi challenge-nya adalah karena gue di kota kecil, SD sampai SMA semua orangnya sama dan pasti ketemu terus. Pas gue SMA mau mencoba menjadi lebih baik, itu susah. Karena ibaratnya nggak ada pembaharuan dari orang-orang itu ya. Dan lebih kayak misalnya kita kan kenal nih sekarang. Bayangin besok gue pengen jadi orang yang beda. Masa gue bisa motong lu gitu aja? Paham. Kan nggak bisa kan. Jadi kayak itu agak susah tensinya gara-gara gue harus menyendiri lama dulu. Sampai orang-orang baru bilang kayak oh dia emang nggak bisa diajak-ajak lagi. Fasenya. Gitu. Iya jadi orang semakin sering gue bilang tidak, semakin orang kayak mewajarkan dan bilang kayak oh dia emang kayak nggak bisa. Awal-awal dia kan kayak ih apalah kau nih. Apalah kau nih kan. Kok kau nggak kayak dulu kayak gitu. Aidah. Jadi yang kayak kalau gitu. kata orang Palembang gitu. Aidah. Tapi you have to make the decision. Bener. Dan gue bersyukur gue yang SMA membuat keputusan itu. Karena keputusannya snowballing ke menurut gue hidup yang lebih baik sejak itu. Alhamdulillah ya. Iya. Gokil. Dan gue juga tidak menjelekkan teman-teman gue yang lain ya. Menurut gue ya. Karena itu adalah track yang kalian pilih juga kan sebenarnya. Iya, maksudnya life decision mereka dan at the end mereka tetap kuliah, tetap ini, tetap itu. Menarik. Tapi ya mungkin timeline aja beda ya. Gue memutus tapi kapan dan ngapain. Oh ini adalah pas gue memutuskan untuk berubah. Banyak orang yang tidak ada di halaman yang sama. Dan approach yang sama juga ya. Iya. Jadi kan kita sendiri dong. Tapi kenyataannya kalau kita mau upgrade kan, kita harus bilang bahwa oke, kita ngambil kontrol nasib sendiri ini. Dan kita nggak bisa bergantung apakah dapat approval dari orang lain atau enggak. Dan itu yang jadi bekal, makanya gue sampai gede tuh nggak terlalu peduli. Nggak FOMO ya? Iya nggak FOMO dan nggak terlalu mikirin, mau atau bisa didikte sama pendapat orang lain. Gitu. Paham? Karena gue jadi sadar kalau gue sendiri yang bakal hidup sama keputusan-keputusan hidup yang gue buat. Orang mungkin kalau misalnya salah keputusan hidupnya, dia bisa bilang, ini nih gitu. Ya atau kayak faktor X atau orang lain gitu disalahin ya. Bisa jadi. Atau dia bilang kayak, sabar ya, kamu nggak pantas dapat ini sebenarnya, kamu pantas yang lebih baik. Itu doang. Lumayan problematik sih itu menurutku. Meanwhile kita harus berhadapan dengan realitasnya. Iya. Jadi di situ bikin aku sadar kalau this is our life. Kita harus bikin keputusan yang kemungkinan kita menyesalinya paling sedikit. Asik. Menurut Kak Zahid kayak seberapa besar perubahan perspektif terhadap orang lain? Kayak gimana Kak Zahid menilai orang lain setelah maksudnya lebih kayak expose expose secara global gitu, maksudnya kayak jalan-jalan terus kuliah di Jepang gitu. Iya ini itu penting banget sih. Ini penting banget dan bisa menjalar kemana-mana. Betul. Jadi hati-hati nih, gue harus direm-rem di sini karena take your time. Yang gue sadari setelah gue keluar dari Indonesia dan travel dan tinggal di negara yang berbeda adalah betapa besarnya echo chamber bernama Indonesia itu. Betul, setuju. Iya kan? Iya benar. Kita di Indonesia ngelihat orang yang beda sebagai setan. Iya, terlalu sebagai black musuh. And white ya. Iya. Yang mana ternyata pas gue tinggal di Jerman, di Jepang, orang-orang yang dimusuhi itu adalah orang-orang yang nerima uang pas gue belanja di convenience store. Yang ngebukain pintu pas gue masuk kereta. Keren banget sih Kak Zahid gimana nge-metafor itu semua, menganalogikan. Oke, lanjut.
kayak yang gue sadari mind blown. Kebukanya di situ. Iya sih. Pas gue keluar. Jadi gue ngeliat orang tuh dia sebagai orang gitu. Iya. Kadang kalau yang gue rasain nih, gue kan masih kemarin pulang ke Indo ya, tapi juga sambil ngebaca-baca nih kayak banyak berita-berita ya. Iya. Kayak lumayan, iya sih banyak banget. Siapapun pokoknya yang nggak sama kayak kita, itu adalah musuh. Sebenarnya ini Definisi kemarin gue tuh sempat nyenggol, mungkin bukan nyenggol sih, tapi gue ngambil angle yang kelompok-kelompok religius di Indonesia kan. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan eksklusif ke kelompok religius. Karena kadang orang bilangnya ini anti agama nih, bukan gitu maksudnya. Tapi ini emang mekanisme in group out group yang umum di mana aja. Betul. Karena di negara-negara kayak Jepang yang nggak ada agamanya sekalipun, dinamika ini terjadi sama yang nasionalis-nasionalisme gitu. Kayak jadi sebenarnya sebuah paham ya. Iya, jadi kayak mekanisme dalam grupnya itu loh. Iya. Kan kalau di Indo kan misalnya ada orang yang kalau dulu tuh ini parahnya ya. Kalau misalnya dia misalnya terlihat nggak pakai kerudung atau dia terlalu sering yang nggak mencerminkan inilah, dalam hati tuh mikirnya kayak ini orangnya bobrok gitu. Jadi jangan dideketin, kita bikin sekat. Jadi kan ada good bad gitu ya standarnya. Iya, good bad gitu. Ya mungkin ini bukan salah pengajaran ya, tapi mekanisme in group out group yang mungkin gue belum cukup mature buat nyadarin itu. Itu manusiawi terjadi karena kita dipaparkannya begitu ya dari kecil gitu. Makanya tadi poinnya kan pas ke luar negeri kita jadi berbaur sama semua orang itu. Betul. Ini di Jerman, di Jepang, orang-orang yang di Indonesia selalu dibilang orang-orang yang sesat, tapi ternyata dia yang benar memperlakukan kita kayak manusia gitu. Benar. Ya, tapi again ini bukan soal agama atau enggaknya, karena again di kalau kita orang Amerika banyak banget nih, spektrumnya ya. Iya, jadi bukan soal agama atau enggaknya, tapi kita harus sadar mekanisme in group out group ini. Iya. Dan di in group out group tuh apa ya simplify-nya? Kayak lebih ke gimana kamu ini ya mengkotak-kotakan ya orang-orang. Iya, mengkotak-kotakan. Ya. Siapa yang belongs kamu atau siapa yang enggak gitu. Iya, betul. Kalau di kita mungkin agama kenceng ya dalam melakukan itu, walaupun tidak diajarkan agamanya. Karena agamanya ngajarkan untuk merangkul dan semacamnya. Iya, kan. benar. Tapi kalau di Amerika misalnya, Republikan sama Democrats, iya kan betul. kayak gitu kan. Orang ngelihat dirinya itu identitasnya itu black and white, Republikan atau Demokrat. Kalau dia Republikan yang pro Trump dan ini, pergi lu. Ideologi ya. Iya, jadi terkotak-kotakan. Cuman kayak apa yang tadi Kak Zaid bilang itu kayak semakin kesini karena kita lebih ngelihat lebih banyak orang dan kayak beragamnya beragam banget. Jadi kayak ya udah yang penting sama-sama manusia dan kayak baik jahatnya bukan cuma black and white gitu. Selama kita masih respect each other gitu. Benar. Pas lu membaur sama orang lain dan sadar ya mereka yang bersihin toilet lu, mereka yang ngajar lu misalnya yang di berbagai tempat-tempat yang peran-peran di kehidupan lu itu mereka yang isi. Betul. Jadi lu sekarang karena itu lu jadi mulai bisa ngelihat kebaikan di dalam semua orang. Mau dia orangnya emo, mau dia orangnya super agamis, mau dia orangnya kayak begini kayak begitu. Pas lu udah berbaur sama mereka, lu mulai bisa lihat kebaikan di masing-masingnya. Dan lebih apa ya? Memperlebar kayak toleransi kita ya terhadap orang lain gitu. Benar. Karena lu mulai lihat dia tuh sebagai orang, bukan sebagai kayak NPC gitu. Memanusiakan manusia gitu. Dulu pas gue dulu tuh ngelihat orang tuh yang di luar dari grup tuh sebagai NPC. Ngerti nggak? Iya, kayak kita sebuah karakter di suatu game yang kayak oke, untuk memenangkan ini kita sama orang-orang ini, terus yang lainnya ya udah gitu. Ya orang lain itu NPC, non playable character. Jadi cuma side character doang. Jadi yang valid adalah ya kelompok gue yang sekarang. Orang lain itu orang-orang yang salah, yang tersesat, yang ini yang itu. Betul. Tapi orang-orang yang dalam gue ini adalah orang benar. Iya. Cuma kan itu terjadi gara-gara ya kita nggak ada exposure aja. Bener. Kita nggak berbaur sama orang. Jadi kita ngelihat orang lain tuh kayak apa ya, kayak either you're with me or you're not gitu. Iya. Padahal kan masing-masing individu tuh unik ya. Dan ya semuanya harus berfungsi menurut gue ya dengan perannya masing-masing. Dan ya udah kita harus let it be gitu loh. Benar. Ya apalagi kalau ya mungkin aku juga nggak bisa nyalahin orang Indonesia sepenuhnya karena kadang ini nggak sadar aja. Ya, sejujurnya kita juga maksudnya sangat privilege dengan opportunity dan apa ya experience ini gitu loh. Betul. Bisa ya ngomong kayak gini berdasarkan pengalaman kita ya gitu. Iya, cuma juga di Indo kan orang nggak sepenuhnya sadar maksudnya. Iya.
ya kalau dia terlahir di keluarga middle class, kemungkinan ya teman-temannya bakal middle class yang mirip-mirip juga latar belakang. Dan mayoritas middle class itu misalnya dia dapat poin sosial dengan menampilkan kealimannya misalnya. Kan dia jadi maksudnya bisa mendapatkan status sosial kan. Iya. Jadi kayak orang yang baik, orang yang ini, orang yang itu. Jadi kayak kalau semua lingkungannya kayak begitu, ya otomatis kebentuk dong pandangan-pandangan ini yang nggak bisa secepat itu juga diandu. Sampai kecuali orangnya bisa berbaur. Tapi untuk bisa berbaur kan butuh modal, butuh opportunities dan privilege. Dan mungkin kamu juga nggak. Tapi orang yang punya modal, opportunities dan privilege ini, ketika ditempatkan di lingkungan yang beda, juga belum tentu mau berbaur. Betul. Nyarinya orang-orang yang sama lagi. Sebenarnya. Tapi dilematis juga karena bagi mereka itu adalah kenyamanan dan kayak ya, kita itu bagusnya mereka memproteksi value mungkin ya. Tapi ya mungkin di satu sisi kalau you're sure itu value kamu, menurutku sih go on. Iya. Tapi kalau itu menurutmu dan kamu belum yakin, ya menurutku wow. Berbaur ini ngebuka kita sih. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Makasih loh, kita agak kehabisan pertanyaan mungkin. Oke, lanjut. Dari Gabio yang udah mengalami banyak live event, ketemu banyak teman, udah berada di berbagai situasi. Apa sih key takeaway yang bisa dijadikan ya pegangan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, yang mungkin nggak semua harus kita akui bisa keluar dari bubble-nya, dari teman-teman yang mungkin juga terkekang dari lingkungan sosial yang nggak bisa bawa mereka kemana-mana. Apa yang kira-kira bisa teman-teman di rumah coba lakukan? Oke. Welcome to Friendship 101 bersama Zahid Ibrahim, silakan dijawab Kak. Tadi udah dapat ya poinnya ya. Kalau menurut key sih takeaways. Yang pertama coba jadi independen dulu. Dan independen tuh bukan berarti punya uang sendiri, walaupun tuh ada stage nanti. Iya. Rely on yourself gitu nggak sih lebih? Bukan. Independen apa? Independen dalam berpikir. Oh. Jadi artinya kita nggak minjem moral sistem yang diturunkan bener. lingkungan lagi. Dan kayak nggak kepengaruh juga ya, gitu. Bisa jadi ya. Bisa aja. Tapi poinku, ya? aku nggak. Kompleks. Aku kurang tahu. Mungkin kamu harus jelasin lebih banyak lagi. Tapi poinku adalah kayak kita harus jadi independen dulu, alias kita harus diferensiasi moralitas kita sama moralitas lingkungan. Jadi kadang kan kita kalau misal di masyarakat tuh kan kita diturunkan kan moral baik dan benar salahnya itu diturunkan. Kita meminjam lah tanda kutip, entah dari orang tua, dari lingkungan sosial. Benar-benar. Tugas pertamanya kita harus cari sendiri mana baik benarnya kita, baik buruknya kita, value dan moral. benar salahnya, karena apa yang diturunkan itu belum selalu benar. Baik, iya. Karena kalau yang diturunkan selalu baik, ya perbudakan masih ada sampai sekarang. Iya, betul. Jadi kita harus independen dulu dalam berpikir. Jadi kita harus lebih kritis. Tapi kan banyak orang juga takut untuk kritis ya. Iya. Takut kritis karena dia, kalau misalnya dia kritis, itu ancaman buat identitasnya. Ya misalnya kalau dia dari kecil udah percaya bahwa aku harus jadi orang seperti ini. Terus ternyata dia orang yang beda. Iya sih. Dan dia kritis. Itu kan mengancam identitasnya. Iya. Dan tidak hanya identitasnya, pas dia vokal nih, kayak kita, kalau case aku sekarang udah biasa ya ngomong kayak gini. Iya. Cuma orang yang nonton aku ngomong kayak gini, yang merasa dia ada di lingkungan seperti yang aku pertentangan sekarang, itu ngerasa aku sebagai ancaman. Paham. Karena misalnya dia ngeliat aku role model nih, lah role modelnya berpikir kayak gini, jangan-jangan perlahan-lahan aku bisa berpikir kayak dia juga. Jadi ancaman buat identitasnya kan. Iya. Semua apa yang dia kenal itu bisa dipatahkan karena dia ngelihat role modelnya yang dia pikir seperti ini. Tadi dia bisa berubah, apalagi saya gitu. Jadi itu kan existential crisis kan. Iya. Who am I? Asik. Iya, tapi dimulai dari diferensiasi diri dulu sih. Sorry ya Bio, aku potong di sini. Tapi terima kasih teman-teman udah nonton episode kali ini. Zea, kita say goodbye. Jujur nggak kerasa diklasikan ya, oke. Keren, mantap. Iya, tapi seru banget ya episode kali ini. Seru banget. Iya, ini dalam banget jujur. Iya. Tidak nyangka. Iya, aku jadi banyak berefleksi juga. Dan kita nggak bikin TOR sebelumnya, nggak bikin apa-apa. Ya literally ini nggak ada. Kita mulai dari ngomongin plastik. Iya, plastik guys. Aku kira tadi mau kayak ngomongin ke hal-hal yang lain gitu. Environment science gitu. Oh ya, mungkin ya.
Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih.